Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Java, pasti sehat ya. Kali ini hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini Javascape dapat orderan dekor dari salah satu klien lama kita, namanya Mas Titus. Ini di sini nanti fotonya ya. Nah, Mas Titus ini adalah klien lama kita. Jadi ceritanya tuh Javascape pas waktu awal-awal tuh ada orderan itu. Nah, Mas Titus ini 5 konsumen pertama Javascape di awal-awal dulu. Sebetulnya Mas Titus masih ada Aquascape, cuman kemarin tiba-tiba telepon saya untuk bingung. Sebetulnya awal pertama bingung, dia mau rescape ataupun mau dekor ulang. Nah, ternyata diputuskan mau dekor ulang. Tapi ada yang spesial. Yang spesial apa? Dari mulai bahan-bahan hardscape-nya spesial. Itu ada batu, kita pakai batu turli kualitas grade A, dan juga kayunya juga rasa mala yang grade A. Terus yang kedua kanisternya. Kanisternya ini juga spesial, pakai EHEM 2217. Nah, terus dari lampunya juga spesial, bikinannya tetap Aqua Manoreh. 100 berapa watt ya kemarin Jovio? 180 watt ya, 180 watt. Terus yang paling spesial adalah yang terakhir, akuariumnya. Akuariumnya adalah OptiClear. Apa itu OptiClear? Nanti kita jelasin habis ini. Ukurannya semeter 20, panjangnya semeter 20, lebarnya 50, tingginya 50. Nanti sehabis ini Sobat Java akan saya ajak dari mulai pembuatan kabinetnya. Oh iya, kabinetnya juga spesial, bikinannya Vaska Furniture. Nanti Sobat Java akan saya ajak keliling-keliling dari mulai pembuatan kabinet, pembuatan lampu, terus bagaimana merakitnya. Nah, pasti mau tahu kan? Ikutin terus vlog tentang pembuatan akuariumnya Mas Titus ini. So, stay tune terus di Javascape Aquarium Channel. Nah, Sobat Java, kita sudah sampai di tempat pembuatan kabinet, di tempatnya Vaska Kabinet. Nah, kita mau cek-cek dulu kabinetnya udah jadi apa belum. Yuk. Sobat Java, ini kabinetnya udah jadi ya, tinggal bentar lagi, tinggal finishing. Jadi kalau Sobat Java mau bikin kabinet bisa di sini, nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya. Ini namanya Mas Vaska. Oke Sobat Java, kali ini kita udah di rumahnya ownernya Vaska Kabinet. Kita mau nanya-nanya beberapa hal ya. Jadi di sini ternyata saya juga baru tahu, ternyata beliaunya ini juga penggemar aquascape. Tanamannya juga lumayan mahal-mahal, ada Nubias Pinto. Nah, lebih lengkapnya kita nanya-nanya dikit-dikit. Halo Mas. Iya, halo. Nah, ini Sobat Java pengen tahu nih, nama lengkapnya Mas siapa? Oh, kalau nama lengkap saya Ajis Nasir Syakbani. Nah, panggilannya Mas Ajis ya, Mas Ajis. Untuk Vaska Kabinet ya namanya ya? Ya sebenarnya sih Vaska Furniture sih Mas. Vaska Furniture. Kabinet sih cuma yang baru akhir-akhir ini kan pandemi kan jadi rame gitu. Anu yo, goro-gorone oke orderan apa Aquascape juga ya. Nah, Vaska Furniture ini itu udah berapa lama Mas Aziz? Udah sekitar 7 tahunan Mas. Suwe ya? Iya, udah lama. Kalau ini alamatnya sendiri di mana Mas? Ini berada di Kelurahan RT 02 RW 1 Taman Matani Kalasan Sleman. Mengenal Aquascape mulai sejak kapan? Itu kurang lebih 3-4 tahunan enggak ya Mas? Udah ya lumayan sih. Pas acara apa? Kenapa kok bisa? Itu kebetulan pas mampir ke rumah teman kan ada akuarium. Terus pertama lihat, tapi akuarium biasa, tapi terus diberitahu teman saya itu pasti itu banyak. Terus saya pertama ke sana, wah kok ini bagus, kayak ada taman-tanaman gitu. Terus jadi tertarik gitu, jadi ingin terus buat gitu.
pertama itu. Berarti pas pada saat itu Pasca Furnitur belum fokus ke kabinet aquascape ya? Belum. Oh iya. Jadi ini ternyata Sobat Java selain selain kabinet, dulunya memang Mas Aziz ini belum menekuni kabinet di bidang aquascape. Tapi seiring berjalannya waktu, nah beliau suka dan ada pesanan. Mulai sejak kapan tuh ada pesanan kabinet aquascape? Itu ya sejak saya mengenal itu, terus saya dalam-dalam terus ternyata kenal seseorang, terus mau pesan gitu, terus buat terus kadang saya jual gitu. Ada nanti linknya saya kasih ya di deskripsi, dari alamat terus nomor WA-nya Mas aja sama Facebook aktif Mas ya? Iya aktif, sama Instagram paling. Oh Instagram ya, oke. Nanti sama Instagramnya saya sertakan di link deskripsi. Nah balik lagi ke kabinetnya Mas Titus ini. Jadi ini yang punya kabinet yang lagi dibikin ini Mas Titus. Ini pengerjaan kira-kira berapa lama Mas kemarin? Kemarin kurang lebih ya 2-3 hari sama rangka besinya. Oke, jadi khusus untuk kabinetnya Mas Titus itu saya request memang pakai rangka besi. Ukuran berapa Mas kemarin ya? 120 kali 50 kali 83. Untuk rangka besinya ukuran 3x3. 3x3. Besinya. Udah pasti kalau misal Sobat Java pengen bikin akuarium yang gede, yang lebar, kalau memang pengen lebih yakin kuatnya pakai rangka besi Mas ya. Betul. Tapi bisa sharing-sharing dulu lah Mas ya. Bisa. Nah, jadi kalau nanti Sobat Java mau bikin kabinet, mau sharing-sharing, langsung datang ke sini atau via WA? Via WA dulu bisa, atau datang juga bisa sih. Oke, siap. Mungkin sekian dulu Mas Aziz. Kita tanya-tanya, nanti kita ketemu lagi waktu pengantaran pengantaran kabinet kita ketemu lagi. Terima kasih waktunya. Sobat Java, ikutin terus vlog kali ini. Nanti kita ketemu lagi pas pengantaran akuarium dan pengantaran kabinet. Mau tahu keseruannya, ikutin terus ya. Ciao. Halo Sobat Java, kali ini kita berada di tempatnya Aqua Manoreh untuk melihat proses pembuatan lampu punyanya Mas Titus untuk tank OptiClear ukuran semeter 20 cm. Nah Sobat Java pasti penasaran bagaimana prosesnya, dari mulai perakitan lampu, pemasangan lensa, ataupun teknik pensolderannya. Ikutin terus vlog kita hari ini. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia namanya Mas Adnan. Gimana bro? Alhamdulillah baik. Nah ini sekarang lagi proses nyolder. Menerima ini nggak pelatihan nyolder nggak di sini? Oh menerima Mas, yang mau belajar ke sini aja. Loh. Tuh kan. Banyak kok yang belajar ke sini. Nah, Sobat Java, tapi khusus wilayah Jogja ya. Kalau wilayah luar Jogja ya nyewa penginapan sendiri. Ini Aqua Manoreh tuh udah berapa lama tuh, Mas? Waduh, sebelumnya belum lama Mas, paling ya sekitar 2 tahunan sebelumnya. Tapi ya selama ini masih buat lokal Jogja sih Mas, masih jarang buat kirim-kirim. Dan online juga belum mulai juga, ya doanya nanti lah ke depan. Tapi proyeknya udah ratusan ya. Ini Mas Adnan nih orangnya rendah hati, pemalu ya. Jadi kalau misal ketemu sama beliau ya, jadi jangan heran kalau orangnya ketawa ketiwi tapi murah senyum ya. Ini alamatnya di mana Mas Adnan Aqua Manoreh? Alamatnya di Sido Arum, Gamping, Ngodian. Ada itunya nggak? Google Mapnya nggak? Oh iya, untuk Google Mapnya ada Aqua Manoreh ya, nanti ya tinggal ditulis aja Aqua Manoreh, nanti sudah ketemu lokasinya di sini. Oke. Lah kalau misalnya ada yang mau pesan bisa menghubungi siapa ini? Ada yang mau pesan bisa WA juga, di Google Map sudah ada WA-nya.
Kalau enggak Facebooknya juga ada. Facebooknya kebetulan belum saya kasih nama Aqua Menoreh, tapi namanya Adnan Ardiansyah. Oke, nanti jadi Sobat Java di link deskripsinya nanti saya sertakan ya untuk Facebooknya Mas Adnan sama nomor WA-nya ya. Iya. Oke, nanti saya sertakan. Sekarang lagi proyek apa Mas Adnan? Selain punya Mas Titus? Oh, ini masih ada proyek juga buat ikan, kebetulan tinggi wangan, ada beberapa buah juga. Terus yang kecil-kecil biasanya ada juga sih yang seperti ini, biasanya yang 40 cm, 80 cm. Itu berapa? Oh, 80 cm itu. Iya, ini kebetulan buat dat juga, jadi harus tinggi ya. Kalau 80 cm ini sekitar 72 wattan. Tapi ya masih kurang, tapi ya sudah mencukupi juga sih karena dia harus tinggi. Sebetulnya kalau untuk pembagian low, medium, high itu ada patokannya nggak sih? Kalau itu biasanya kalau sesuai dengan apa yang sudah beredar itu ada. Jadinya kalau seandainya kita mau nyeting yang high leg kayak gitu, biasanya nanti panjang kali lebar kali tinggi terus dikalikan sama 1250. Walaupun setiap orang patokannya beda-beda juga sih. Betul. Kalau nanti medium nanti dikali sama 2500. Jadinya menyesuaikan ini ya tanamannya juga kan. Kalau low nanti ke perkalian 5000. Tapi juga kadang seperti itu tanaman juga apa ya, kadang labil juga, ada yang minta low, medium gitu. Jadi kalau mau nyeting ya minimal dia di medium sih, di medium biar tanaman tetap apa ya namanya, optimal ya. Optimal seperti itu. Cuman ya itu nggak bisa jadi patokan secara internasional juga karena setiap orang nanti beda-beda. Ini setiap ini juga ada rumusnya beda-beda. Oh iya. Nah kalau untuk komposisi warna sebetulnya ada juga nggak ada patokan ya komposisi warna. Jadi kalau komposisi warna pun kalau saya amati gini juga nggak begitu berpengaruh penting juga sih. Soalnya kalau kita lihat yang orang luar negeri juga warnanya putih aja kan, nggak ada warna merah biru gitu. Itu tanamannya juga bagus. Kebetulan kita nih lagi nyoba warna-warni, tapi juga hasilnya pun sebenarnya sama. Nggak harus kita harus warna-warni terus tanaman jadi beda warnanya, enggak. Jadi tetap sama sebenarnya. Jadi nggak bisa buat patokan seperti itu kalau buat warna. Oke, jadi kalau Sobat Java masih penasaran, nanti bisa kapan-kapan main ke sini. Tapi ya harap janjian dulu karena Mas Adnan ini orangnya sibuk. Dalam artian sibuk dia ngecek lampu ke klien, terus banyak proyek juga. Jadi takutnya Sobat Java ke sini ketemunya nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Kayaknya ngopot gel ya, apa tuh ngelime? Iya, ini harus ada pengantar panasnya, apa namanya ya, termal pengantar. Kayak panas. gimana? Coba tunjukin. Ini termalnya bentuknya mana Mas tadi Mas bilang? Nah gini nih. Oh iya. Banyak banget ya bentuknya, udah mau habis. Tapi ada yang baru-baru kok, masih banyak. Oke. Jadi ini proyeknya lagi banyak ya. Aduh, nggak suka Mas. Nah, kayak gini nih kalau yang masih baru sobat kalau mencari di toko-toko pengantar panas. Bentar, lihat. Nah, silikon rubber, oke. Nah, sekarang proses selanjutnya pemasangan lensa. Ini memang requestnya dari awal masang lensa ya? Iya Mas, jadinya kadang ada yang tidak pakai lensa, tapi biasanya kalau pakai lensa itu mungkin dari ketinggian permukaan air ke lampu agak jauh, jadi dia memerlukan lensa. Kebetulan yang kita pakai ini lensa 60 derajat, jadinya sesuai dengan ketinggian juga. Nah gini, ini 60 derajat ya? Iya. Terus bentuk lensa sebenarnya banyak Mas, jadinya kadang ada yang bentuk hitam seperti itu, ada bentuk putih dan sebagainya. Jadi sesuai dengan ini. Tapi paling normal atau standar lensa yang bagus sebenarnya bentuknya yang seperti ini, yang hitam kayak gini. Jadi nanti enak kita masangnya. Nah sebetulnya banyak teman-teman yang bertanya sih, lensa itu sebetulnya perlu wajib nggak sih kalau untuk pemasangan lampu? Nah itu kalau lensa itu tergantung kita nanti apa istilahnya aplikasi dalam aquascape-nya seperti apa. Kalau seandainya
tinggi akuarium itu, jadi permukaan air sama lampunya itu hanya pendek. Biasanya kan kita pakai kaki kanan kiri itu. Betul. Kalau cuman sekitar 12 sentian atau berapalah 10 senti itu kayaknya tidak perlu pakai lensa. Soalnya dari ketinggian saja sudah pendek dia. Kalau pakai lensa kan otomatis akan ini akan nyepot kayak gitu kan di bawah. Betul. Nah, tapi kalau lampunya itu kiranya jaraknya itu tinggi dari permukaan airnya, jadi semuanya 60 cm atau 50 cm, nah itu kita memerlukan namanya lensa seperti itu. Jadi biar cahaya yang di atas itu akan fokus ke bawah. Tapi kalau tidak ada lensa kan dia akan nyebar. Tapi kalau ada lensa dia akan fokus ke bawah seperti itu. Ada juga lensa itu kegunaannya buat yang kalau kadang kita ngerjain lampu akuarium laut itu aqua laut itu kan aqua marine. Ya, nah itu betul. Kita memerlukan lensa soalnya dari air itu nanti yang akan menghasilkan korosi ke lampu. Jadi kita memerlukan lensa itu untuk sebagai cover biar dia korosi airnya itu penguapan airnya tidak masuk ke led seperti itu. Nah, untuk pembagian beberapa lensa kan ada teman-teman di luar yang sering tanya juga, ada yang berapa derajat itu masing-masing juga ada spesifik penggunaannya. Iya benar. Jadi kadang kalau ada teman-teman itu biasanya dia pendek ya, pakai kakian kanan kiri di berapa tuh 12 cm. Kemudian dia benar-benar mau pakai lensa. Nah itu kalau bagus disarankan pakai yang 90 derajat. Jadinya dia nggak terlalu fokus ke bawah. Jadi kalau 90 kan dia agak nyebar. Jadinya pakai yang 90. Kalau seandainya teman-teman mau pakai yang 60, biasanya dia nanti terlalu nyepot kan. Jadi dia cahayanya fokus di situ saja. Jadi merahnya cuma di situ, biru di situ. Akhirnya tanaman-tanaman lain nggak dapat gitu lah, misalnya nyepot gitu. Jadi kita anjurkan pakai yang 90 kalau dia tuh jaraknya dekat. Kalau jaraknya tinggi kita anjurkan pakai yang lebih fokus 60. Kalau kita pakai yang 90 otomatis dia penyebarannya lebih lebar, jadinya percuma kita pakai lensa, jadinya nggak fokus. Sesuai dengan ketinggian yang kita perkirakan seperti itu. Gitu. Nah, untuk pemasangan lensa sendiri ini kan saya lihat cuman diputar-putar. Sebetulnya apa cuman ini atau masih ada tambahan kayak dilem atau diapain gitu Mas? Nah, kalau sebenarnya secara normal kita hanya memutar lensa ini, istilahnya meletakkan pada tempatnya gini kan, karena udah memang settingan lensa seperti itu. Tapi terkadang kalau kita tuh sering istilahnya copot, pasang lampu atau geser-geser gitu, alangkah baiknya kita kasih biasanya di sini lem dikit. Itu bisa pakai lem tembak atau sedikit lem yang lainnya seperti itu, atau lem G. Lem G juga boleh sedikit kayak gitu biar dia tidak gampang lepas. Tapi ya itulah ini cara pemasangnya seperti itu. Tapi lebih alangkah baiknya sebenarnya nggak usah pakai lem, nggak apa-apa sih kalau kita nggak sering ngerubah lampu itu kayak gitu. Jadi begitu ya Sobat Java, teknik pemasangan lensa, terus penjelasan tentang lensa itu sendiri, ataupun yang sering bertanya ini nek lensanya berapa derajat, nah itu udah dijelasin sama Mas Adnan. Lebih lengkapnya main-main ke sini, jadi bisa tanya-tanya, bisa lebih lengkap bisa tanya-tanya, atau nanti bisa via WA juga bisa. Oh ya Mas Adnan, ini balik lagi ke sejarah. Sebetulnya nama Aqua Manoreh itu dari mana sih? Penasaran dari dulu, saya penasaran ini. Iya Mas, saya dulu juga bingung Mas. Jadi awalnya kan ya sampai sekarang sih sebenarnya masih penghobi ya Mas. Itu karena saya itu berasal dari Kulon Progo. Di sana itu ada perbukitan Menoreh di Kulon Progo itu. Nah saya ambil nama dari situ, dari perbukitan Menoreh. Saya ambil namanya Menoreh. Kebetulan kalau teman-teman tuh ngasih nama pakai aqua gitu kan, kadang ada aqua apalah lain dan sebagainya. Nah aku ikutlah aqua itu, aquascape kan. Saya ambil nama aquanya. Jadi kita gabungin jadi Aqua Menoreh. Karena Menoreh itu kita ambil dari perbukitan Menoreh yang ada di Kulon Progo. Bagus tuh di sana di perbukitan Menoreh. Buat teman-teman yang mau main ke Jogja, jangan lupa mampir ke sana. Wah gitu ya. Iya. Jadi Sobat Java sudah jelaskan. Tadi kita udah juga dengar cerita-cerita tentang sejarah Aqua Menoreh. Terus udah lihat teknik pembuatan LED-nya. Sobat Java, kayaknya untuk liputan di Aqua Menoreh sekian dulu. Untuk yang pengen tahu tentang bagaimana cara pemasangan LED dan lain sebagainya, bisa nanti langsung hubungin
Mas Adnannya dengan ada di link deskripsi di bawah ya. Oke. Nah, sudah pada tahu kan? Nah, tadi kita udah tanya-tanya ke Mas Adnan tentang sejarah Aqua Manoreh, terus bagaimana teknik pembuatan LED, mensolder. Nah, sekarang kita ke destinasi selanjutnya. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus kita. Ciao.